Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta ikan mas koki dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya buat hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Dan untuk episode kali ini saya mau coba belajar pasang background akuarium yang di kosan ini. Soalnya untuk akuarium yang ini saya belum pasang background di bagian bawahnya, baru juga di bagian belakang tuh kelihatannya udah pasang background warna hitam. Awalnya sih saya nggak niat pasang background di bagian bawahnya, soalnya ribet lagi, harus bongkar-bongkar lagi, harus bolak-balik lagi tanknya. Tapi dikarenakan kemarin ada insiden kecil gara-gara pompanya copot dari pipa yang ke mushroomnya ini, akibatnya luber di chamber terakhir, jadinya kebanjiran nih akuarium di bagian dasarnya. Dikarenakan juga di bagian alasnya akuarium ini saya cuman pakai kain kayak gitu tuh ya, kelihatan garis-garis gitu, jadinya dia basah ke dalam tuh kainnya, kelihatan airnya jadi ngendap di situ, nggak keluar lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau harus dibersihkan atau dihilangin airnya, biar sekalian bongkar, mau sekalian ganti juga background akuariumnya pakai Scott Tape. Oke, lanjut, langsung kita eksekusi aja. Sekalian ikan-ikannya juga berarti harus dievakuasi dulu nih ke tempat lain. Sebenarnya rada-rada males juga nih mau kuras total tank di kosan ini. Prosesnya lumayan bolak-balik juga nih, cuman bisa ambil seember-seember doang proses pengurasannya. Mau pakai selang nggak ada selangnya, lagian kalau ada juga takutnya digibahin sama tetangga, takutnya ngeganggu sama tetangga ini. Jadi ya mau nggak mau harus begini modelnya. Dan akhirnya kelar juga, lumayan pegal juga nih, kira-kira 5-6 kali bolak-balik. Kalau sebelumnya belum pernah sebanyak ini, dan biasa water change juga palingan 1 ember, tapi tiap hari dilakukannya kecuali kalau lagi ditinggal atau lagi libur. Dan bisa dilihat ya, airnya jadi ngendap di situ di kainnya, jadinya nggak bakal kering-kering nih kalau nggak dibongkar. Mau nggak mau harus dibongkar biar bisa dibersihkan. Dan untuk ikan-ikannya saya evakuasi di bak model gini nih, diisi airnya setengah sama sisaan airnya 1 ember buat nanti dibalikin ke tank lagi, jadi nggak 100% pakai air baru. Oke, lanjut, tinggal kita balikin aja tanknya. Dan untuk proses pemasangannya biar lebih mudah, saya pakai sabun pencuci piring atau pakai sampo juga bisa. Tinggal dikasih air terus diaduk sampai merata. Oke, lanjut, langsung kita pasang aja background atau Scott Tape-nya. Di sini saya pakai Scott Tape warna biru ini ya, biru atau Tosca ini namanya. Pokoknya ini aja. Tinggal kita potong disesuaikan sama ukuran tank atau ukuran yang mau di Scott Tape. Lanjut, tinggal dioleskan sabun-sabunnya gini, dioleskan biar merata ke bagian yang mau di Scott Tape. Kalau udah merata semua, tinggal kita buka aja Scott Tape-nya. Scott Tape-nya langsung dibuka semua gini nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nempel, pelan-pelan aja bukanya, langsung ditempel kayak gini semua. Tinggal disesuaikan posisinya. Kalau misalkan udah sesuai posisinya, lanjut tinggal kita gosok pakai ini ya, semacam kartu.
harus beneran merata ya gosok-gosoknya, biar angin atau air sabun di dalamnya ini keluar semua, jangan sampai ada yang tersisa lagi. Tapi gosoknya pelan-pelan aja, pakai perasaan, takutnya spotlightnya kesobek sama ininya kartunya. Kalau bisa sih kartunya dilapisin pakai kanebo dulu kalau ada, biar lebih aman. Kalau sekiranya udah rata semua, baru tinggal kita potong di bagian tepiannya ini biar lebih rapi. Kalau ada pakai cutternya yang tajam, ini saya cutternya udah karat-karat gini jadi lumayan agak susah. Kalau udah rapi gini tinggal kita nunggu sampai benar-benar kering, minimalnya sih 1 jaman, lebih lama lebih bagus lagi. Tapi ini berhubung saya kondisinya nggak memungkinkan nih, kasihan ikan-ikannya juga kalau kelamaan, jadi paling saya ini nunggu setengah jaman doang baru dibalikin lagi tanknya. Beginilah tampilannya kalau sudah dibalikin lagi tanknya. Sepertinya sudah merata, nggak ada yang tersisa air sabun atau angin yang di dalamnya. Lanjut tinggal kita balikin lagi airnya, media filternya juga jangan lupa semuanya, pokoknya ikannya juga yang terpenting dibalikin. Kasihan juga udah kelamaan di bak. Untuk prosesnya langsung di skip aja biar nggak kelamaan. Dan kira-kira seperti inilah tampilannya setelah dibalikin semua isi akuariumnya lagi. Langsung kita coba tes, nyalakan lampunya. Tampilannya seperti ini nih, jadi kelihatannya ke airnya jadi ke bawah biru ya, efek dari background ini kayak keangkat biru-biru gitu. Mungkin karena efek dari lampunya sendiri terlalu terang jadinya memantul. Coba kita ubah ke mode yang lainnya nih lampunya, salah, mode malamnya ini nih. Kalau mode malamnya kira-kira seperti ini, jadi terlihat lebih alami kalau untuk mode malamnya. Dan ini tampilan untuk mode day and night-nya, terlihat berubah ya semenjak diganti background, sangat berpengaruh juga dari tampilannya. Kelihatan jelas berbeda dari sebelumnya pakai background warna hitam, bukan background sih, cuman alas doang kalau yang sebelumnya. Coba kita lihat lebih dekat lagi backgroundnya. Tapi sekilas sih ini menurut saya jadi kembali ke awal nih, ke semula. Awalnya ini saya pakai background putih gitu yang bawaan dari pasaran gitu ya, yang model pilok. Tapi akhirnya saya rontokin yang background pilok itu karena ada beberapa titik juga yang mulai rontok, jadi kelihatan belang. Sekalian aja dirontokin semua, walaupun prosesnya lumayan lama dan susah banget terbuat rontokinnya itu. Kalian menghindari background yang cerah juga. Konon katanya kalau pakai background yang terlalu cerah, kalau buat ikan mas koki ini kurang bagus. Katanya proses mutasinya jadi lebih cepat atau lebih cepat pudar warna ikan-ikannya. Entah itu benar apa enggak. Dan yang saya pakai ini lumayan cerah juga nih warnanya. Nggak tahu nih efeknya buat yang ini nih, soalnya yang panda ini lagi proses balikin warna hitamnya. Kalau luntur lagi berarti beneran pakai background yang cerah bisa bikin cepat pudar warna ikan-ikannya. Paling nantinya dibongkar lagi diganti sama yang gelap. Tapi kalau dilihat-lihat di sekitar jarang juga sih ya untuk ikan mas koki pakai backgroundnya yang cerah. Lihat di toko-toko ikan atau yang koleksi ikan mas koki jarang pakai yang cerah-cerah untuk warna backgroundnya. Biasanya paling warna hitam, kalau enggak biru. Biru juga jarang biru kayak gini, biru tua gitu ya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Saya cuma mau nyoba aja ini pakai warna ini. Tapi untuk proses pemasangannya lumayan mudah ya, 10 menit juga kelar untuk pemasangan background doang mah. Yang ribet juga kalau udah ada ikannya harus dibongkar-bongkar lagi seperti saya ini, lumayan jadi memakan waktu dan tenaga juga.
Oke, mungkin cukup segini aja video dari saya untuk proses pemasangan background di akuarium dan sedikit penjelasannya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih sudah simak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan yang belum subrek dulu aja channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.